Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Ali Mahfud dari S1 Keperawatan 1A NIM 2022020008. Di sini saya akan menjelaskan praktikum sistem respirasi ilmu dasar keperawatan Universitas Muhammadiyah Kumpang. Nama praktikum patologi sistem respirasi tujuannya untuk menganalisis anatomi sistem respirasi beserta fungsinya, fisiologi bernafas, dan gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem respirasi. Prosedur praktikum dilakukan secara individu. Waktu pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal mata kuliah IDK. Praktikum dilakukan dengan mengikuti petunjuk yang ada pada setiap halaman lembar pedoman ini. Jawaban dituliskan langsung pada lembar ini. Mahasiswa diperbolehkan menambahkan halaman jika dirasa kurang, namun tidak diperbolehkan mengurangi pertanyaan praktikum. Gambaran anatomi sistem respirasi manusia meliputi rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, epiglotis, trakea, bronkus, bronkeolus, diafragma, rongga perut. Hidung merupakan gerbang utama masuknya udara ke dalam tubuh. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran yang masuk bersama oksigen yang dihirup, dan terdapat cairan lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan udara yang masuk saat bernafas. Faring berfungsi menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Rongga mulut saat hidung tersumbat, mulut dapat menggantikan apabila dibutuhkan. Epiglotis untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran udara pada tenggorokan. Laring untuk melindungi saluran pernapasan dari masuknya benda yang dapat membahayakan saluran pernapasan. 6. Trakea berfungsi untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Bronkus mengantarkan udara dan saluran napas atas ke dalam paru sekaligus mengeluarkan dari paru-paru. Bronkeolus membawa udara yang kaya oksigen ke kantung udara alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam proses pernapasan. Diafragma saat menarik napas, diafragma menciptakan efek vakum menarik udara ke paru-paru. Saat mengeluarkan napas, diafragma kembali rileks dan udara didorong keluar dari paru-paru. Gangguan yang terjadi pada organ pernapasan di samping. 1. Hidung. Flu, rintis, alergika, sinusitis, polip hidung, hidung tersumbat, anosmia, dinosmia. Faring, faringitis atau peradangan selaput lendir yang melapisi faring. Rongga mulut, sariawan, gusi berdarah, kanker mulut, tumor mulut, perioditis. Epiglotis, epiglotis atau pembengkakan dan peradangan yang terletak di pangkal lidah. 5. Laring, laringitis atau radang tenggorokan. 6. Trakea, penyempitan trakea, infeksi trakea, trakeitis, penyumbatan trakea atau stenosis, kanker trakea, fistula trakea, esofagus. 7. Bronkus, rhinovirus, adenovirus, coronavirus, parainfluenza, bronkitis. Bronkeolus, bronkitis atau saluran udara kecil pada paru-paru, sinusitis, infeksi paru berulang. 9. Alveolus, emfisema atau kerusakan pada alveolus, radang paru, tuberkulosis, protoinesis, alveolus karsinoma, bronchioalveolar. Diafragma, hernia diafragma atau organ dalam rongga perut naik dan masuk ke dalam rongga dada melalui lubang abnormal pada diafragma, lumpuh diafragma. Jelaskan patologi respirasi tersebut.
Rintis. Definisi rintis adalah peradangan atau iritasi pada lapisan lendir hidung yang dapat terjadi akibat radang pada mata, telinga, atau tenggorokan. Penyebab bisa terjadi karena muncul akibat alergi, bulu hewan peliharaan, asap, dan debu. Dipicu oleh infeksi, obat-obatan, dan perubahan cuaca. Tanda-tanda dan gejala, pilek, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. 2. Sinusitis. Definisi peradangan atau pembengkakan pada jaringan yang meliputi sinus atau dinding sinus disebabkan oleh sinusitis dapat disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur yang menyebabkan sumbatan pada virus. Gejala nyeri wajah, keluar cairan kental kuning kehijauan dari hidung atau belakang tenggorokan. Hidung mampet, muncul tekanan pada telinga, sakit kepala, batuk, bau, napas, tidak sedap, kelelahan, dan demam. Yang ketiga, asma. Asma adalah penyakit kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan sesak napas akibat peradangan dan penyempitan pada saluran napas. Penyebab asap rokok, debu, bulu hewan, udara dingin, infeksi virus, paparan zat kimia. Tanda-tanda dan gejala sesak dada, batuk terutama pada malam hari atau dini hari, sesak nafas yang menyebabkan suara siulan saat mengeluarkan napas. Bronkitis adalah iritasi atau peradangan di dinding saluran bronkus. Penyebab disebabkan oleh virus atau bakteri yang menyebabkan gejala seperti batuk berdahak, sesak napas, serta nyeri dada. Tanda dan gejala batuk yang dapat disertai dengan gejala lain seperti demam, sesak nafas, dan sakit tenggorokan. Yang kelima, pneumonia, yaitu peradangan paru-paru karena infeksi atau disebut juga paru-paru basah, penyebab oleh bakteri Streptococcus pneumoniae dan jamur. Tanda dan gejala batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Yang keenam, TBC. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Tuberculosis Mycobacterium tuberculosa. Penyebab disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tanda dan gejala batuk lebih dari 3 minggu dan dapat disertai dahak atau dahak demam, nyeri dada, dan berkeringat di malam hari. 7. Pneumotoraks. Definisi kondisi ketika udara terkumpul di rongga pleura yaitu yang menyebabkan paru tak bisa mengembang. Disebabkan oleh cedera dada tumpul atau tembus prosedur medis tertentu. Tanda dan gejala rasa nyeri persisten di dada, sesak nafas atau dyspnea, keluar dengan keringat dingin, sensasi tertarik di dada, denyut jantung cepat. Yang kedelapan, hemotoraks. Kondisi ketika ada akumulasi atau penumpukan darah di bagian lubang pleura penyebabkan oleh cedera trauma pada dada yang bisa merusak dinding dada dan paru. Darah tidak membeku dengan baik dan bocor ke rongga dada. Kanker di paru-paru, cairan dan kanker disertai paru, efusi atau efusi pleura ganas, tumor kanker di dinding dada, pembuluh darah besar, terkoyak ketika kateter dimasukkan, infeksi paru. Tanda dan gejala dyspnea atau kesulitan bernapas, bernapas dengan cepat, detak jantung tidak normal, cepat berkeringat dingin, kulit pucat, demam tinggi. Yang kesembilan, efusi pleura. Definisi adanya penumpukan cairan di paru-paru dapat menimbulkan masalah pada saluran pernapasan. Penyebabnya gagal jantung, kongestif, protein yang rendah dalam darah karena penyakit autoimun karena obat-obat tertentu. Tanda dan gejala batuk, nyeri dada, hingga kesulitan bernapas saat berbaring. Yang ke-10, COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Disebabkan oleh percikan air, pengidap, batuk, dan bersin. Tanda dan gejala demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair, dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, sesak nafas. Gangguan yang dibahas minimal meliputi rintis, sinusitis, asma, bronkitis, pneumonia, TBC,
pneumotorak, hemotorak, efusi pleura, dan COVID-19. Terima kasih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.